Oke, kita lanjutkan kuliah termodinamika fundamental kita untuk program S2 ini. Kita sampai video ke-11 kalau tidak salah. Nah, pada kuliah yang lalu kita sampai pada analisis atau teori mengenai kesetimbangan fasa. Kita bahas dua fenomena, yaitu kesetimbangan fasa zat murni dan B, kesetimbangan fasa multi komponen. Nah, sekarang dibahas kita akan bahas di video ini sejumlah contoh aplikasi. Kita bahas contoh aplikasi 1. Ini dari soal ujian 24 April 2018 nomor 2 dan soal ini sebenarnya sumber aslinya dari kuis dosen saya waktu kuliah di Amerika. Pelajarannya juga lupa saya namanya dulu, termodinamika, kalau salah ada fundamentalnya dulu juga. Di pasca sarjana Louisiana State University, tempat saya sekolah dulu, saya ikut ujian ini, LSU, Amerika Serikat. Tahunnya kalau tidak salah 1985. Ini saya tahun pertama kuliah di Amerika. Soalnya demikian. Ini masih asli, ini bahasa Inggris ya. Aslinya soalnya bahasa Inggris, kemudian saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya simpan. Kemudian sekarang mau saya biarkan aslinya aja, maka saya terjemahkan kembali ini jadi bahasa Inggris asli dosen saya terjemahkan bahasa Indonesia, kemudian saya terjemahkan balik ke bahasa Inggris. Jadi ini bahasa Inggris versi saya. Tapi saya usahakan mirip lah. Jadi at the temperature of 80 degrees Celsius, the vapor pressure of pure liquid A and B are 120 cm Hg ya, and 47.7, ini bahasa Inggris jadi saya tulis pakai titik, centimeter of mercury respectively. Jadi masing-masing ya, sesuai urutannya. Lalu add the mole fraction of A of 0.8, the binary mixture
binary mixture of A and B forms bentuk azeotrope. Or azeotropic system at 80 degree Celsius. Calculate the composition of fiber that is in equilibrium with the binary liquid mixture of A and B with the mole fraction of A of 0.6 ya, at 80 degree Celsius. The excess Gibbs free energy of binary liquid mixture of A and B follows the two suffix Margulis model of, ini saya pindah ke halaman berikutnya saja. GE sama dengan beta XA XB ya. Ini beta is a constant. Tetapan ya. While the fiber phase can be assumed to be ideal. Nah, sekarang kembali ke bahasa Indonesia saja. Analisis. Kita lihat pada 80 derajat Celcius atau 353 Kelvin, PAS tekanan uap jenuh 120 cm of mercury, 120 mg, dan PBS-nya 47,7 cm of mercury. Dan kita diketahui dua keadaan. Keadaan satu,
T-nya 80 atau 353 Kelvin. Pada XA 0,8 bahasa Indonesia saja, jadi saya pakai koma. Ini membentuk azeotrop. Kita punya ini. Sekarang keadaan 2. Pada T80 atau langsung pakai Kelvin saja. Tiga lima tiga Kelvin. XA-nya diketahui 0,6. Kita diminta menghitung komposisi uap yang setimbang. Berarti kita menghitung YA pada equilibrium ya. Kemudian GE mengikuti persamaan beta XAXB, di mana beta adalah tetapan dan diketahui uap mendekati ideal. Nah, sebenarnya tidak usah diketahui ya tidak apa-apa, karena tekanannya kan hanya rendah-rendah nih, 120 cm3, 47,7 cm3, kombinasinya paling ya sekitar 1 atmosfer. Maka itu relatif rendah. Jadi kita tanpa diketahui soal ini pun harus tahu bahwa uapnya dapat dianggap ideal. Nah, sekarang strateginya gimana? Kita ditanya keadaan 2, diketahuinya keadaan 1. Jadi dari keadaan 1 kita mencari beta. Kemudian beta ini kita pakai untuk keadaan 2 untuk menghitung YA. Di keadaan 1 dulu, keseimbangan uap cair. Kita punya apa? Fi fase liquid partial, Fi fase uap vapor ya, atau Fi partial vapor, di mana I-nya sama dengan A dan B. Sekarang dari teori yang sebelumnya kita bahas, Fi di liquid adalah gamma I Xi kali Fi standar. Fi standar adalah apa? I murni pada fase liquid, tekanan sama dan suhu sama. Jadi F gamma I Xi kali Fi 0 itu adalah sama dengan apa? Kemarin dilihat di teori keseimbangan zat murni, ada fugasitas pure liquid, fugasitas cairan murni, itu adalah sama dengan apa? Psi I TPS ya kali PIS kali koreksi pointing per RT. Lihat di rumusnya, P sama dengan PS, P sama dengan P dari VI liquid dP. Ini adalah fugasitas fase cairnya. Nah, sekarang fase uapnya diganti dengan apa? Ini dengan activity coefficient yang kiri, cairnya. Uapnya dengan apa? Karena kita ada equation of state ideal ya. Ya, kita pakai uap. Ci partial
YI kali P total. Kemudian apa? Nah, kita anggap apa? Pointing correction. Rumahnya kecil. Diabaikan. Dan tekanan uap murni rendah. Maka diperoleh apa? Pointingnya 1, psi-nya yang kiri 1. Jadi ini adalah gamma I XI kali P IS sama dengan psi I YI P. Ini yang populer nih ya. Oke. Sekarang kita sederhanakan lagi. Apa ini yang bisa lebih sederhana? Uap ideal berarti apa? Psi I-nya 1. Berarti psi I parsial itu mendekati 1. Jadi kita peroleh apa? Gamma I XI PIS sama dengan YI P. Ini berlaku untuk I sama dengan A maupun B. Jadi kita harus mencari gamma I dulu. Nah, gamma I dicari dari mana? Dari GE. Beta XA XB. Terus kita cari apa? G excess untuk sistem dikalikan jumlah molnya N kali beta. XA adalah Na per Na plus Nb kali Nb Na plus Nb. Ini ingat N itu adalah Na plus Nb. Jadi N dengan Na plus Nb itu kecoret. Jadi akan kita peroleh beta kali Na Nb per Na plus Nb. Sebenarnya sudah ada di kuliah, di video sebelumnya. Lalu RT learn gamma I atau gamma A dulu aja adalah dGe per ke A di Na. Ini adalah untuk Na pada apa? T konstan, P konstan, Nb konstan. Apa ini? Beta konstan keluarkan dari diferensial, Nb konstan keluar. Nah, diferensial dari Na per Na plus Nb itu apa? Na plus Nb kuadrat. Ingat fungsi dibagi fungsi ya. Na plus Nb kali turunan Na ke Na adalah 1 min Na kali turunan Na plus Nb ke Na itu juga 1. Jadi akan diperoleh RT ln gamma A beta, ini Na-nya hilang yang di atas, jadi Nb kali Nb per Na per Nb. Jadi Na
NB-nya, NA-nya hilang ya. Jadi NB per NA plus NB kuadrat atau beta XB kuadrat atau beta XA plus XB adalah 1 karena biner, menjadi 1 min XA kuadrat. Jadi dari sini kita dapatkan apa? Gamma A beta per RT 1 min XA kuadrat atau gamma A adalah eksponensial beta per RT 1 min XA kuadrat atau XB kuadrat ya. Lalu analog akan dibeli apa? Gamma B ya eksponensial beta per RT, tinggal ditukar aja, A ditukar B, B ditukar A. A ditukar B, 1 min XB adalah XA kuadrat. Nah ini kita sudah ketemu gamma A dan gamma B-nya. Jadi kembali ke soal tadi, kita di atas punya persimbangan A dan B, itu syaratnya adalah gamma A XA PAS sama dengan YA P. Begini, untuk keadaan 1 diketahui. Keadaan 1 jadi gamma 1 XA1 PA1 sama dengan PA2 karena tersebutnya sama, berarti YA1 P. Kemudian gamma B1 XB1 PBS sama dengan YB1 kali P ya. Ini sebenarnya bukan I ya, tapi kali. Ini kalau kita jumlah apa? Gamma A1 XA1 kali PAS sama dengan plus ya. Gamma A2 gamma B1 sorry. Gamma B keadaan 1 XB1 PBS itu sama dengan YA1 plus YA2 kali P. Nah karena sistem biner maka YA1 plus YA2 sama dengan 1, jadi ini sama dengan P. Lalu tinggal kita masukkan gamma 1 adalah eksponensial beta RT kuadrat kali XA kali PA 0 plus
eksponensial gamma B adalah beta per RT kali XA kuadrat kali XB keadaan 1 ya. XA1 PB XB1 adalah 1 min XA ya. XB1 diganti 1 min XA1 kali PB saturated itu sama dengan P. Sehingga kalau dimasukkan dari data keadaan 1 kita akan peroleh apa? Ya tinggal XA-nya ada, PA 0, XA1 semuanya ada, PB 0, PBS ada, P ada. Oke. Oh sorry, ini tidak keliru ya saya. Harusnya dibagi ya. Salah saya, harusnya dibagi ini. Kita masukkan dulu ini. Nah ini karena azeotrope dulu harusnya. Azeotrope itu apa? XAI sama dengan komposisi di cairan, XA1 sama dengan YA1. Ya. Sehingga diperoleh apa? Gamma I, gamma A. Gamma A1 kali ini XA1 kali gamma A1 kali XA1-nya coret dengan di A1 kali PAS sama dengan ya satunya kecoret sama dengan P. Kemudian dari ini juga azeotrope berarti apa? XB1 sama dengan YB1. Berarti gamma B1 PBS sama dengan P. Oke, kalau dibagi akan ketemu apa? Gamma A1 per gamma B1 kali PAS dibagi PBS itu sama dengan 1. Atau gamma A1 kali PAS sama dengan gamma B1 PBS. Gamma A1 adalah eksponensial beta per RT kali 1 min
XA1 kuadrat kali PAS sama dengan, nah ini gamma B1 eksponensial beta per RT XA1 kuadrat kali PBS. Lalu dari data keadaan 1, gimana nih? XA1 tahu, PAS tahu, PBS tahu, berarti bisa dicari beta per RT. Ini bisa dihitung. Oke. Nah, sekarang keadaan 2. Kalau keadaan 2, kita punya apa? Sama tadi. Gamma A2 PAS sama dengan YA2 P. Oh, sorry. Keliru. Sama dengan P ya. Kemudian gamma B2 PBS juga sama dengan P. Tapi P-nya P beda ini ya, P2. Lalu diapakan? Nah, ini dibagi. Oh, sorry, ini tidak aseotrip ya. Sorry, saya salah lagi. Sekarang tidak aseotrop, berarti XA2 PAS-nya sama, YA2 P. Ini XB2 PBS sama dengan YB2 P. Begini. Nah, sekarang yang ditanya apa? YA2. Ini kita diketahui XA2, PA2, YA2 tidak tahu, P-nya tidak tahu ya. Oke. Kita tambah saja. Gamma A2 XA2 PAS plus gamma B2 XB2 PBS itu sama dengan YA2 plus YB2 P. Ini nilainya berapa? 1 ya, YA1 plus YA2 plus YB2 itu 1, berarti sama dengan P. Jadi P sama dengan apa? Gamma A eksponensial beta per RT, tapi ingat beta per RT sudah diketahui harganya. 1 min XA2 kuadrat kali PAS plus gamma B2 eksponensial dari beta
per RT kali XA2 kuadrat kali PBS sama dengan dicari ya. Dari data keadaan 2 dan beta per RT, beta per RT tahu, XA2 tahu, XA2 tahu, kita bisa menghitung apa ini? P ya. Data keadaan 2 dan beta per RT, kita bisa mencari P sama dengan sekian. Ini bisa dihitung. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mencari, yang dicari kan komposisi. Itu YA2 dan YB2. Ini kembali ke persamaan yang di atas itu. Oh ya, ini kenapa demikian? Ini bukan azeotrop ya. Keadaan 2 itu bukan azeotrop. Ini juga bukan azeotrop. Oke, dan sekarang dari keadaan 2 ini kita punya apa? YA eksponensial beta per RT kali 1 min XA2 kuadrat kali PAS itu adalah sama dengan YA2P. Kita cek. YA2P ya. Ini ya. Oh, ini masih ada keliru. Ini ada satu lagi, yaitu ada XA-nya. Ini ada XB-nya ya. XA2. Ini ada XB2. Ada PBS. Ingat, XB2 sama dengan apa? 1 min XA2 ya. Jadi XB2 sama dengan 1 min XA2. Jadi saya lupa nulis XA2 dan XB2 tadi di sini. Oke. Jumlah ya. Jadi di sini harus ada XA2. XA2 PAS-nya tidak berubah, ini harus sama dengan YA2P. Jadi kita bisa menghitung YA2. YA keadaan 2 sama dengan 1/P kali eksponensial, saya jadikan 1 saja. Ini jadi YA2 sama dengan XA2 PAS per P kali eksponensial beta per RT
1 min XA2 kuadrat ini 1 P ya, ini akan bisa dicari. XA2 nya ada 0,6, PAS ada, P ada, sudah dihitung P nya di halaman sebelumnya tadi, P nya sudah dihitung ya. Kemudian eksponensial beta per RT sudah ada, 1 min XA2 ada kuadrat, jadi ini bisa dihitung. Kemudian di B2 ya mesinnya tinggal berapa? Si A2 plus YB2 sama dengan 1, jadi sama dengan 1 min YA2. Ini bisa dihitung. Oke. Ini adalah contoh soal. Nah, kita akhiri dulu, sudah tidak terlalu panjang videonya. Kita nanti lanjutkan ke video 11, contoh aplikasi yang lain. Kita akhiri video yang ke-11 ini, kita lanjut ke video 12 nanti untuk contoh aplikasi lagi.